Bab 531. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Apakah aku salah bicara? Maaf. Ini privasimu. Aku tidak diam untuk saat ini. Aku bertanya lebih banyak. Jangan dimasukkan ke hati. Jiang Qing buru-buru menjelaskan. Yang Xuan menghela napas dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Aku yatim piatu. Aku tidak pernah melihat orang tuaku sejak aku lahir. Kata-kata ini dengan nada tenang seperti palu berat yang menghantam hati Jiang Qing. Yah, maaf. Aku tidak bermaksud. Tidak masalah. Ini bukan hal yang mencurigakan. Yang Xuan berkata dengan senyum masam, sebenarnya, terkadang aku merasa sangat kesepian. Meskipun aku sekarang memiliki seorang istri, aku sangat mencintainya, dia juga sangat mencintai istriku. Tetapi aku tidak memiliki saudara di dunia ini kecuali dia. Terkadang aku berpikir, Tuhan benar-benar bercanda. Dia memberiku banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengambil semua hal yang paling penting bagiku. Bukankah kau menertawakanku hari ini dan berkata bahwa aku sudah sangat besar sehingga tidak akan membelikan barang untuk anak-anak? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dibutuhkan anak-anak. Aku tidak pernah dicintai oleh sanak saudaraku. Sebenarnya, dibandingkan dengan Arya di masa kecilku, dia sangat bahagia. Bahkan jika dia tidak memiliki cukup makanan dan pakaian, setidaknya dia memiliki seorang kakek yang mencintainya. Tapi masa kecilku, Yang Xuan berada di medan perang, asap mesiu dan perang. Dia sendirian dan menghadapi pengepungan dan penindasan dari puluhan ribu orang. Dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya takut. Namun demikian, meskipun dia sekarang telah mencapai puncak yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Kekayaan dan status di tangannya adalah ranah yang tidak dapat dibayangkan oleh sebagian besar dunia. Namun, setiap kali Yang Xuan mengingat masa kecilnya, bayangan yang sangat mengerikan itu sulit untuk disingkirkan. Bahkan Yang Xuan tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dalam mimpi buruk. Yang Xuan telah tinggal di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab sejak dia bisa mengingatnya. Ruang bawah tanah itu sangat besar dan cahaya di dalamnya sangat gelap. Selain Yang Xuan, ada ratusan anak-anak seusianya yang berdesakan bersama. Saat itu, Yang Xuan dan anak-anak itu berusia 3 atau 4 tahun. Dalam kesannya, mereka tidak pernah mengenakan pakaian sampai mereka berusia 6 tahun. Setiap hari sebelum fajar, saya dipaksa keluar dan berlarian di sekitar pantai tanpa busana. Selama mereka berani tertinggal, cambuk kejam itu menunggu mereka. Pulau yang tidak dikenal itu memiliki 4 musim yang berbeda. Cuaca panas tak tertahankan di musim panas. Suhunya lebih dari 40 derajat setiap hari. Matahari terik, mengeringkan kulit anak-anak berusia 3 atau 4 tahun ini. Mereka juga harus menatap terik matahari dan berlarian di sekitar pantai. Pada malam hari, ratusan anak-anak berdesakan di ruang bawah tanah yang besar, yang gelap dan lembab tanpa cahaya, tetapi sangat lembab. Hampir setiap hari, anak-anak yang tidak dapat bertahan hidup meninggal. Kemudian, Yang Xuan tahu bahwa ratusan anak mereka sebenarnya telah selamat dari ribuan bayi. Kamp pelatihan kelompok burung hantu terkenal kejam. Mereka mendapatkan ribuan bayi dari seluruh dunia melalui berbagai saluran. Kemudian melemparkan mereka ke pantai, siang dan malam tanpa memberi mereka makanan atau bahkan air. 24 jam kemudian, lebih dari 90% bayi tereliminasi. Ratusan orang yang selamat memenuhi syarat untuk secara resmi menjadi peserta pelatihan di kamp pelatihan kelompok burung hantu. Hingga usia 6 tahun, itu adalah pelatihan fisik dan adaptif. Namun, kurang dari sepertiga siswa yang dapat bertahan hidup hingga usia 6 tahun. Setelah usia 6 tahun, mereka memiliki pakaian pertama dalam hidup mereka. Kamuflase. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki mainan pertama dalam hidup mereka. AK baru. Hari ketika mereka berganti pakaian baru dan mengambil mainan baru, setiap anak senang. Namun, mereka segera dipaksa untuk mengambil mainan mereka dan bertarung secara berjajar di pantai. Di depan mereka, sebaris tawanan perang berlutut. Sang instruktur memerintahkan mereka untuk mengambil mainan di tangan mereka dan menembak kepala para tawanan. Anak-anak itu begitu ragu-ragu sehingga tidak ada yang berani menarik pelatuk. Jadi, sang instruktur mulai menghitung.
Setiap 3 hitungan, ia akan membunuh seorang anak yang tidak berani menembak secara acak dengan pistol. Hari itu, semua orang menjadi gila. Sekelompok anak berusia 6 tahun meraung, menarik pelatuk, dan menembak dengan liar ke arah para tawanan di depan. Mereka memiliki kelas bertarung, kelas menembak, kelas mengemudi, dan semua jenis kelas budaya. Setiap siswa bekerja sangat keras. Hanya ada satu alasan, mereka hanya ingin hidup. Karena di kamp pelatihan, ujian komprehensif berbagai keterampilan akan diadakan sebulan sekali. Namun, 10 yang terakhir akan diikat dengan batu di depan umum dan dibuang ke laut. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengerikan di masa kanak-kanak. Ketika anak-anak ini mencapai usia 9 tahun, mereka akan didorong ke dalam sel sarang lebah kecil. Setiap kamar single kecil berukuran kurang dari 10 meter persegi. Tidak ada jendela dan hanya ada tempat tidur papan keras di dalamnya. Tidak ada yang lain. Setiap hari, air dan makanan diangkut masuk dengan mesin melalui lubang transmisi khusus. Lampu di dalamnya menyala 24 jam sehari. Tidak ada waktu, tidak ada suara, tidak ada komunikasi, tidak ada hiburan, dan tidak ada yang bisa menghabiskan waktu. Di lingkungan ini, apalagi sekelompok anak-anak, bahkan orang dewasa pun akan mengalami gangguan mental setelah berada di dalamnya selama seminggu. Namun, anak-anak berusia 9 tahun ini bertahan di dalamnya selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, ketika mereka keluar, 2/3 orang menjadi gila. Sepertiga sisanya adalah kamp pelatihan kelompok burung hantu, para lulusan yang sebenarnya. Kemudian pada usia 12 tahun, mereka mulai mengatur mereka untuk pergi ke medan perang yang sebenarnya dan memulai perjalanan mereka. Pengalaman pertumbuhan seperti itu membuat Yang Xuan dan yang lainnya memiliki efektivitas tempur yang tak terbayangkan dan bersinar terang di medan perang. Metode pelatihan yang kejam ini juga merupakan alasan terpenting mengapa kelompok burung hantu dapat menjadi unik di dunia yang gelap. Namun, setiap siswa yang berhasil keluar dari kamp pelatihan akan meninggalkan bayangan masa kecil yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Dibandingkan dengan masa kecil Yang Xuan, Arya memunguti botol di tempat sampah adalah kebahagiaan yang luar biasa. Pada saat yang sama ketika Yang Xuan penuh dengan pikiran. Villa keluarga Zhou. Ayah, aku mohon padamu untuk membunuhku. Aku sekarat sekarang. Aku akan gila. Zhou Guanghui terbaring di tempat tidur, anggota tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan wajahnya pucat pasi, seperti hantu yang sedang mengembara. Hanya dalam beberapa hari, dia merasakan sensasi jatuh dari puncak gunung ke dasar lembah. Bisnis keluarga Zhou hancur. Dia berubah dari seorang kaya raya menjadi seorang yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Zhou Guolong patah hati saat mendengar suara putranya. Hanya dalam beberapa hari, rambutnya memutih semua. Nak, jangan khawatir, ayah akan membantumu membalas dendam, membangkitkan kembali kejayaan keluarga Zhou kita di masa lalu, dan menghancurkan musuh-musuh itu menjadi berkeping-keping. Zhou Guolong menggertakkan giginya. Zhou Guanghui tampak putus asa. Ayah, jangan menghiburku saat ini. Aku hanya ingin mati sekarang. Ayah, kamu bisa membantuku. Tidak, aku tidak bercanda. Zhou Guolong menggertakkan giginya dan berkata, selain kamar dagang 4 laut di Yunnan Selatan, ada satu orang lagi. Aku akan memohon padanya, selama dia bersedia keluar dari gunung, balas dendam besar keluarga Zhou kita akan terbalaskan. Zhou Guanghui tercengang, dan sebuah tatapan melintas di matanya. Ayah, apakah kamu berbicara tentang? Tentu saja, Zhou Guanghui tahu siapa yang dimaksud Zhou Guolong. Jika orang itu bersedia melakukannya, jangan sebut Yang Xuan. Itulah 4 pemimpin teratas kamar dagang Runbang, yang harus berlutut saat bertemu. Jika orang itu tidak pensiun sejak awal, tidak akan ada hubungannya dengan kamar dagang Runbang. Jika kita mengatakan bahwa bekas kamar dagang Runbang adalah siang hari di Yunnan Selatan. Jadi, orang itu adalah siang hari di luar. Tapi, apakah orang itu akan membantu kita? Mata Zhou Guanghui langsung menjadi gelap. Meskipun keluarga Zhou mereka adalah keluarga besar di Yunnan Selatan, mereka tetap saja hanya semut kecil di mata orang itu. Bagaimana dia bisa kembali ke Jianghu demi keluarga Zhou? Aku berlutut di pintunya dan bersujud padanya. Bahkan jika aku memukul otakku, aku harus memintanya keluar dari gunung. Zhou Guolong meraung keras. Kemudian matanya tiba-tiba memancarkan sedikit kegembiraan, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Lagi pula, aku masih punya kartu terbawah.
Dengan kartu terbawa ini, aku yakin setidaknya aku punya 50% kepercayaan dan punya alasan untuk membiarkannya keluar dari gunung. 20 km dari selatan Yunan, itu adalah puncak gunung kecil yang tidak dikenal. Meskipun puncak kecil ini tidak terkenal, namun dikelilingi oleh pemandangan yang menyenangkan, udara segar, burung, dan bunga. Ini adalah tempat yang sangat layak huni, dan jika dikembangkan menjadi objek wisata, pemandangan di sini tidak kalah dari beberapa gunung terkenal lainnya di selatan Yunan. Jangankan di gunung, meskipun tidak ada bangunan dalam radius 5 km di dekat puncak kecil ini. Hanya di puncak gunung, ada sebuah kuil Tao yang terlihat sedikit bobrok. Orang-orang kaya itu tidak ingin membeli tanah dan membangun villa di sini, tetapi mereka tidak punya nyali. Aku bahkan tidak punya nyali untuk memikirkannya. Bahkan pemerintah setempat tidak pernah berani mengembangkan tempat ini menjadi objek wisata. Semua alasannya adalah ada orang yang tinggal di kuil Tao di puncak gunung. Jika bekas kamar dagang Runbang adalah raja di Yunan Selatan, pria yang tinggal di kuil Tao di puncak gunung adalah dewa. Raja juga manusia, dan dewa tidak memakan kembang api. Yang satu adalah raja dan yang lainnya adalah dewa. Secara alami, celah itu berbisik. Zhou Guolong mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke area terlarang di mata orang-orang di Yunan Selatan. Baru saja sampai di kaki gunung. Berani sekali. Apakah kamu tahu di mana ini? Bunuh dirimu sendiri agar kamu tidak menderita. Tiba-tiba terdengar suara omelan. Zhou Guolong mendongak dan melihat seorang pria berusia sekitar 30 tahun mengenakan jas. Beritahu anak Li Feng, penjahat Zhou Guolong, aku punya sesuatu yang penting untuk bertemu Tuan Tianyuan. Tolong beritahu Tuan Li Feng. Zhou Guolong mengenal pria ini. Namanya Li Feng. Dia adalah anak angkat Li Tianyuan. Li Tianyuan tinggal di kuil Tao sepanjang hari untuk mengembangkan kultivasinya sendiri. Li Feng mengurus beberapa urusan luar. Hehe. Menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu masih ingin bertemu ayah angkatku? Baiklah, beri aku alasan. Jika alasannya cukup, aku bisa mempertimbangkannya. Tetapi jika alasannya tidak cukup, tinggalkan saja hidupmu. Meskipun Li Feng secara nominal bertanggung jawab untuk membantu Li Tianyuan mengurus urusan luar. Tetapi Li Tianyuan sekarang sudah pensiun, dan hampir tidak ada apa-apa di luar. Oleh karena itu, Li Feng jarang turun gunung. Dia juga menganggur dan bosan. Tidak mudah baginya untuk datang ke orang luar. Lebih baik menggoda orang itu terlebih dahulu. Zhou Guolong berlutut di tanah dan berkata, aku tahu Tuan Tianyuan adalah sosok seperti dewa. Dalit sepertiku tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan para dewa. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku akan menunjukkan semua ketulusanku. Aku hanya berharap anak muda Li Feng bisa berhasil. Dengan itu, Zhou Guolong tiba-tiba membenturkan kepalanya ke tanah. Kemudian dia naik 3 langkah ke depan dan membenturkan kepalanya ke tanah lagi. Jadi, maju sedikit demi sedikit. Li Feng menatap ke atas puncak gunung dan merasa senang. Baiklah, aku akan menunggumu di gunung. Pukul saja untukku. Jika kamu masih marah saat mencapai puncak gunung, aku dapat mempertimbangkan untuk mengirim pesan kepada ayah angkatmu. Tapi dengar, jika kamu berani bersikap pintar, aku akan membuatmu mengerti apa yang lebih baik daripada hidup daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Li Feng memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan berjalan menuju puncak gunung. Meskipun gunung itu tidak tinggi, gunung itu juga lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Jika Zhou Guolong benar-benar bisa bersujud dan bernapas, itu akan menjadi berkah tak langsung bagi ayah angkatnya. Sampai siang hari berikutnya, Li Feng sedang malas minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari di gerbang kuil Tao. Tiba-tiba aku melihat seorang pria berdarah, bersujud dan memanjat. Brengsek, kau sangat mampu. Li Feng terkejut. Aku tidak menyangka Zhou Guolong akan mengetuk pintu. Tolong bantu Tuan Li Feng. Zhou Guolong sudah menjadi labu darah saat ini. Tuhan tahu bagaimana dia bisa sampai sejauh itu. Baiklah, aku akan memberitahu ayah angkatku untukmu, namun aku tidak bisa menjadi tuan jika dia tidak melihatmu. Li Feng juga mengagumi Zhou Guolong dan bangkit serta berjalan memasuki kuil Tao. Dalam sekejap, Li Feng keluar dan berlari ke Zhou Guolong yang sedang berlutut. Aku berkata kepada ayahku, kamu beruntung. Ayah angkat berkata dia akan memberimu waktu sebentar dan mengatakan apapun di pintu. Zhou Guolong begitu gembira hingga hampir menangis.
Meskipun Li Tianyuan tidak melihatnya, dia hanya memberinya kesempatan untuk berbicara di seberang gerbang kuil. Namun baginya, itu sudah setengah jalan. Tuan Tianyuan, aku, Zhou Guolong, punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Putra tertua keluarga itu ditelantarkan, dan fondasi keluarga Zhou selama beberapa dekade dirampas dan dihancurkan. Kamar dagang Runbang yang menjadi pendukung juga pensiun tanpa alasan. Semua industri milik Zhang Jia, seseorang di mingguku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke surga. Aku hanya bisa mengundang Tuan Tianyuan keluar dari gunung. Zhou Guolong menangis terseduh-seduh dan mengeluhkan segala macam keluhan yang dideritanya akhir-akhir ini. Melihat masih belum ada jawaban di dalam, dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kartu terakhirnya. Jika hanya itu, penjahat itu tidak berani mengganggu Tuan Tianyuan. Satu hal lagi, Li Qiang, keponakan Tuan Tianyuan, juga diracuni, dan kematiannya sangat menyedihkan. Penjahat itu tega membantu anak muda Li Qiang membalas dendam. Tetapi dia hanya membenci bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke surga. Ini adalah kartu terakhir Zhou Guolong. Ketika dia datang, dia tahu bahwa jika itu hanya kepentingannya sendiri, Li Tianyuan tidak akan mengurusnya. Namun, Li Tianyuan memiliki karakteristik yang sangat memperhatikan konsep keturunan klan. Bahkan jika Li Qiang hanyalah kerabat Li Tianyuan yang tidak bisa lebih jauh, setidaknya dia sedikit berhubungan darah. Setelah mengatakan ini, hati Zhou Guolong naik ke tenggorokannya. Ini adalah kartu terakhirnya. Jika Li Tianyuan belum berbicara, pop, pada saat ini, sebuah kartu kayu kecil seukuran telapak tangan tiba-tiba terlempar keluar. Zhou Guolong bingung, ini, belum, ucapkan terima kasih kepada ayah angkatmu. Ini adalah tanda terima dari ayah angkatmu. Kau beruntung, ayah angkatmu yang akan melakukannya, kata Li Feng. Zhou Guolong sangat gembira, memukul-mukul dan bersujud, terima kasih, Tuan Tianyuan, terima kasih, Tuan Tianyuan. Pada saat ini, Li Feng tiba-tiba berteriak dengan hormat di pintu, ayah angkat, bagaimana kau bisa membunuh ayam dengan pisau sapi? Itu hanya peran kecil, kau tidak perlu keluar, biarkan aku menangani masalah sepele seperti ini. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua namun hangat terdengar dari kuil Tao, baiklah, ambil naga dan ular itu dan biarkan mereka mengikutimu. Terima kasih, ayah angkat. Li Feng sangat gembira, meskipun dia telah mengikuti Li Tianyuan di kuil Tao dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia berusia sekitar 30 tahun. Dia merindukan surga di bawah gunung setiap hari. Namun, manajemen Li Tianyuan relatif ketat. Dia menjadi gila dalam beberapa tahun terakhir. Dan ayah angkatnya juga memintanya untuk membawa wanita naga dan ular. Setelah turun gunung, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tuan Li Feng, kapan kita berangkat? Zhou Guolong tidak sabar. Li Feng berkata dengan lemah, ketika naga dan ular datang, kita akan mulai. Sekitar 5 menit kemudian, dua orang tua datang dari samping. Keduanya tampak berusia setidaknya 80 tahun. Wanita tua yang berjalan di sebelah kiri memiliki punggung yang melengkung 90 derajat, tas besar di punggungnya, jubah kain hijau, dan tongkat kepala ular ungu. Di sebelahnya ada seorang pria tua yang kering dan kurus. Tingginya kurang dari 1,5 meter, matanya dalam, dan dia tidak punya daging. Dia seperti sedotan yang bisa diterbangkan angin kapan saja. Ini naga dan ular. Zhou Guolong kecewa dan mengira bahwa hanya dua benda tua ini yang akan jatuh begitu angin bertiup. Saya khawatir bahkan anak-anak tidak dapat mengalahkan mereka. Tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata dengan hati-hati, pria bernama Yang Xuan itu punya beberapa keterampilan. Mengapa kita tidak memanggil lebih banyak orang? Li Feng tertawa, naga dan ular, beberapa orang memandang rendah kalian berdua. Ledakan, tepat pada saat itu, tongkat jalan kepala ular di tangan wanita ular itu tiba-tiba menginjak tanah. Ledakan, seluruh tanah bergetar dalam sekejap, dan energi yang sangat kuat menyebar seperti pusaran. Puing-puing di tanah, vegetasi di sekitarnya berguling satu demi satu, dan beberapa pohon yang sedikit lebih tipis, seperti mangkuk langsung berbunyi klik dan patah. Zhou Guolong bodoh. Tetapi sebelum dia sempat bereaksi, tubuh Long Gong tiba-tiba bersinar. Sua, hilang dalam sekejap. Kemudian, Zhou Guolong merasakan bayangan sisa, disertai ledakan kekuatan, berputar di sekitar tubuhnya seperti tornado. Dalam waktu kurang dari 3 detik,
tubuh lelaki naga itu berkelebat dan kembali ke tempat semula lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ini, Zhou Guolong baru saja akan berbicara, tetapi dia tiba-tiba merasa kedinginan. Ketika dia bereaksi, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Pakaiannya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan kain dan jatuh dari tubuhnya dalam sekejap. Hahaha. Li Feng tertawa, apakah kamu tahu berapa banyak pisau yang telah ditarik Long Gong kepadamu dalam 3 detik itu? Kamu dapat menghitung dan melihat berapa banyak kain yang ada di tanah, dan berapa banyak pisau yang telah ditarik Long Gong kepadamu. Jika dia menginginkan hidupmu sekarang, kamu akan menjadi satu persatu kotoran. Zhou Guolong berlutut di tanah dengan lutut yang lembut. Matanya penuh dengan kekaguman, ketakutan yang tak berujung. Ini adalah Tuan yang sebenarnya. Mengingat bahwa dia selalu menganggap naga hitam itu tak terkalahkan di dunia, Zhou Guolong diam-diam merasa konyol. Di hadapan ahli seperti itu, bahkan jika 100 naga hitam diikat bersama, mereka tidak dapat menahan gerakan kedua orang ini. Namun, dalam perjalanan menuruni gunung, Li Feng juga memberitahunya sesuatu, yang membuat Zhou Guolong takut dan hampir kencing di tempat. Selain ayah naga dan wanita ular, ayah angkatku memiliki 4 King Kong di tangannya. Di hadapan 4 King Kong, ayah naga dan wanita ular itu paling-paling hanya 2 pelayan. Ayah angkatku hanya memintaku untuk membawa ayah naga dan wanita ular itu menuruni gunung karena dia khawatir keempat King Kong itu terlalu kuat dan gila untuk menumpahkan darah, jadi dia hanya mengirim 2 orang yang lebih lemah. Zhou Guolong meneteskan keringat dingin. Sampai saat ini, dia sangat memahami betapa kuatnya Li Tianyuan. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Li Tianyuan sangat kuat. Tetapi dia pikir ada yang dilebih-lebihkan di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu bukan 2 bahu dan 1 kepala. Sekarang, dia sangat tahu bahwa Li Tianyuan, seperti yang dikabarkan oleh dunia luar, juga kuat ratusan kali lipat. Tuan Tianyuan benar-benar manusia dewa. Zhou Guolong mendesah dalam hatinya. Haha, Li Feng mendesah mendengar kata-kata Zhou Guolong, tetapi hanya tersenyum menghina. Itulah kegembiraannya. Jika Anda memberitahu dia semua kekuatan ayah angkat Anda, dia harus menjulurkan matanya. Seluruh selatan Yunan tahu bahwa Li Tianyuan kuat dan tak terbayangkan. Tetapi satu-satunya yang benar-benar tahu seberapa kuat Li Tianyuan adalah Li Feng, selain Li Tianyuan sendiri. Apa yang dia katakan tadi sama sekali tidak dibesar-besarkan. Di tangan Li Tianyuan, naga dan ular sebenarnya hanyalah 2 pelayan. Li Feng tidak melebih-lebihkan keefektifan pertempuran dari 4 King Kong. Naga dan ular benar-benar tidak cukup di mata mereka. Namun selain 4 King Kong, ada orang lain. Bakat itu adalah kartu truf Li Tianyuan yang sebenarnya. Namun, bahkan Li Feng tidak berani menyebutkan nama pria itu dengan gegabah. Setiap kali dia memikirkan orang itu, mata Li Feng penuh dengan ketakutan. Selain itu, kekuatan Li Tianyuan tidak hanya terletak pada kehadiran para ahli top ini, tetapi juga pada koneksinya. Jika itu benar-benar mengganggunya, Li Tianyuan menghibur dan mengumpulkan energi. Saya khawatir dia hanya dapat menggunakan kekuatan Departemen Perang saat itu. Namun, Li Feng tidak perlu memberitahu Zhou Guolong tentang hal-hal ini. Di matanya, Zhou Guolong hanyalah semut yang remeh. Dia mengajukan diri untuk turun gunung kali ini. Tujuannya bukanlah untuk membantu Zhou Guolong atau Li Qiang membalas dendam. Namun dengan memanfaatkan kesempatan ini, ia akhirnya bisa turun gunung untuk melampiaskan amarahnya. Sungguh membosankan memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan di gunung. Tuan Muda Li, belok kiri di persimpangan di depan dan terus ke teknologi Guoshan. Tolong beri aku kesempatan saat itu. Jangan bunuh Yang Xuan, aku akan melakukannya sendiri. Tepat saat Zhou Guolong berbicara, Tuan Muda Li tiba-tiba berkata pelan, belok kanan dan pergi ke Sanjia terlebih dahulu. Zhou Guolong bertanya-tanya, tetapi Yang Xuan ada di teknologi Guoshan. Apa kau tidak mendengarku? Li Feng berkata dengan suara dingin, kemana aku harus pergi terlebih dahulu? Apakah kau butuh saranmu? Ya, pergilah ke Sanjia kau terlebih dahulu. Li Feng mendengus dingin, berpikir bahwa Zhou Guolong benar-benar menganggap dirinya sebagai bawang. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa ayah angkatnya bersedia mengambil tindakan, benar-benar hanya untuk membalas dendam? Ya, konsep klan ayah angkatnya agak berat, tetapi lebih pada mempertimbangkan untung dan ruginya. Jika hanya satu Li Qiang yang hancur, ayah angkat tidak perlu membiarkan dirinya melakukannya. Jika dia ingin membalas dendam,
dia dapat mengirim seorang ahli ke bawah dan menghancurkan yang bernama Yang Xuan secara langsung. Kali ini, saya mengirim diri saya sendiri turun gunung, dan saya juga membawa wanita naga dan ular bersama saya. Tentu saja, ada tujuan lain. Meskipun Li Tianyuan telah pensiun, dia siap untuk menjalani kehidupan dengan hati yang murni dan sedikit keinginan serta mengabdikan dirinya pada Taoisme di paruh kedua hidupnya. Namun, dia masih belum sepenuhnya terpuruk. Kamar dagang Runbang, terus terang saja, hanyalah boneka di tangannya. Sekarang melihat semua industri kamar dagang Runbang jatuh ke tangan orang lain, bagaimana mungkin Li Tianyuan menaruhnya di dalam hatinya? Meskipun dia tidak secara langsung memanggil nama, dia sendiri yang mengirim Li Feng turun gunung, yang telah memperjelas maksudnya. Jika Li Feng bahkan tidak memiliki pemahaman diam-diam ini, dia tidak pantas menjadi anak angkat Li Tianyuan. Jadi, pemberhentian pertama menuruni gunung, tentu saja, harus pergi ke Zanjia terlebih dahulu. Zanjia sangat ramai hari ini. Keluarga Zhou, yang telah mengganggu mereka, akhirnya runtuh. Batu besar yang tergantung di kepala Zhang akhirnya disingkirkan. Selain itu, untuk semua industri di bawah kamar dagang Runbang, kue besar ini baru saja menghantam mereka, menjadikan Zanjia keluarga paling berkuasa di Yunnan Selatan. Bagaimana mungkin kita tidak merayakannya? Ada puluhan meja di rumah pribadi Zhang. Kecuali Zhang Kun, yang bertugas di kamp penjaga, semua kerabat Zhang bergegas kembali. Nyonya Zhang tahu kebenarannya dan tidak merasa puas dengan kue besar ini. Kemuliaan Zhang hari ini bergantung pada kecintaan terhadap era dan masyarakat ini. Semua yang kita miliki di Zanjia diberikan kepada kita oleh masyarakat ini. Jadi tujuan memanggil semua orang bersama hari ini bukan hanya perayaan. Ada pepatah lama, tidak ada jasa tanpa imbalan. Bagaimana mungkin aku, Zhang Hede, yang tidak waras mewarisi semua industri kamar dagang Runbang? Tetapi kita, keluarga Zhang tidak boleh menganggap semua ini sebagai milik kita sendiri. Jadi aku mengusulkan agar di masa depan, semua keuntungan yang dihasilkan oleh semua industri di bawah kamar dagang Runbang akan digunakan untuk amal. Bisakah Anda mengomentari penggunaan uang ini untuk membantu lebih banyak orang? Nenek sangat mengagumkan. Kita semua mendengarkan nenek. Orang-orang Zanjia menggema, dan mereka semua dari hati. Gaya keluarga Zanjia selalu seperti ini. Bahkan Zhang Peng, yang biasanya paling malas dan paling santai di sini, menggema, "Nenek, saya tidak bisa menghasilkan uang, tetapi saya bisa menghabiskan uang. Saya akan mengurus sumbangan di masa mendatang, tetapi yakinlah bahwa meskipun saya Zhang Kun agak suka bermain-main, saya tidak akan mempermalukan hati nurani saya dalam hal semacam ini. Saya mohon nenek saya untuk mendirikan kelompok pengawasan bagi saya untuk mengawasi setiap jumlah uang yang saya gunakan. Saya orang yang paling tidak berguna di Zanjia. Sekarang, saya juga ingin menunjukkan keahlian saya, aku harus membelanjakan uang ini dengan baik." "Bagus, bagus, bagus." Nyonya Zhang sangat senang, dia mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, menatap Zhang Pengrou dan berkata, "Biasanya aku tidak menghukummu lebih sedikit, tetapi nenek tahu bahwa kamu hanya sedikit suka bermain-main, tetapi kamu adalah anak yang baik dengan kebenaran yang besar." Wanita tua itu selalu mengenal Zhang Peng dengan sangat baik. Oleh karena itu, Zhang Peng telah menganggur selama ini, dan wanita tua Zhang hanya memarahi sesekali. Hanya karena dia tahu betul bahwa cucunya, pada kenyataannya, tidak memiliki masalah besar, tetapi memiliki hati yang berat untuk bermain-main. Tetapi dalam menghadapi kebenaran, cucunya tidak lebih buruk dari siapapun. "Linger, meskipun krisis keluarga Zhou telah terangkat, aku masih berharap kamu akan terus belajar di luar negeri. Kita harus mempelajari keterampilan kita dengan baik dan mempelajari semua teknologi canggih asing dan ide-ide uang tunai. Lalu gunakan ide-ide dan teknologi ini untuk kembali ke rumah untuk memberi manfaat bagi lebih banyak orang." Wanita tua Tian mengajari Zhang Linger. Zhang Linger tersenyum jenaka, "Jangan khawatir, nenek, aku mendukungmu. Selama kamu tidak memikirkan untuk mengatur kencan buta untukku sepanjang hari, aku tidak ingin menikah. Anakmu, sepertinya aku harus membangun biara untukmu di masa depan." Nyonya tua Zhang juga membuat komentar jenaka yang langka. Yang lain tertawa dan suasana menjadi damai. "Nyonya tua, kamu sudah keterlaluan. Aku menantu keluarga Zhou. Bagaimana aku bisa menjadi biarawati?" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di luar pintu. Kerumunan mengikuti gengsi dan melihat pengunjung itu.
Zhang Peng segera berkata dengan marah, Zhou Guolong, siapa yang memintamu datang? Bukankah kamu sudah pensiun? Cepat keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Zhou Guolong tersenyum, sekelompok anjing lokal benar-benar mengira mereka telah naik ke surga. Mulai hari ini, kalian orang-orang Zanjia akan menjadi anjing keluarga Zhouku. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku dapat mempertimbangkan untuk melempar tulang kepadamu. Jangan lihat, ayo, gonggong aku 2 kali dan lihat siapa yang menggonggong dengan keras. Urat nadi keluarga Zhou meledak. Ledakan, Zhang Peng memukul meja dengan keras, Zhou Guolong, aku kuda lumpur rumput. Kamu bosan hidup. Kemudian dia mengambil sebotol anggur dan melemparkannya ke Zhou Guolong. Panggil, tiba-tiba, napas yang kuat datang ke wajahku. Botol anggur yang terbang keluar berputar di udara. Tiba-tiba, itu tersapu kembali oleh roh yang kuat dan mengenai kepala Zhang Peng dengan suara keras. Oh, aku tidak menyangka ada banyak wanita cantik di Zanjia. Li Feng masuk perlahan dari pintu, tangannya di saku celananya dan melihat sekeliling. Ditemukan bahwa sekelompok wanita muda di Zanjia masih terlihat seperti model. Kamu, dan kamu. Li Feng menunjuk lebih dari selusin anggota keluarga muda Zanjia. Semua pergi mandi dan tunggu aku di kamar. Kemudian dia berkata dengan lemah, orang lain, berlututlah di lantai dan bicaralah kepadamu perlahan-lahan ketika aku selesai. Rumput, siapa kamu? Apakah kamu ingin mati? Seorang generasi muda dari generasi muda Zanjia meledak dan menunjuk hidung Li Feng. Memarahiku, hehe, Li Feng tidak hanya tidak marah, tetapi juga tersenyum. Selama bertahun-tahun, siapa yang tidak melihatnya dengan hormat? Bahkan jika 4 eksekutif senior dari bekas kamar dagang Runbang ada di sini, mereka harus berlutut ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Belum lagi seseorang berani memarahi dirinya sendiri, jadi Li Feng menganggapnya sangat menarik. Untuk bagianmu, kamu adalah orang pertama yang memarahiku. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mati dan membantumu. Li Feng memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan mengangkat alisnya. Aku akan membiarkanmu mati terlebih dahulu. Generasi muda Zhang Jia juga seorang pria berdarah. Dia mengambil pisau dari meja dan bergegas menuju Li Feng. Mati, sebuah pisau menusuk leher Li Feng. Namun, Li Feng melihat semua ini sambil tersenyum. Sial, tepat ketika pisau itu hendak menusuk leher pihak lain, keluarga Zhang tiba-tiba menemukan bahwa pisau di tangannya tiba-tiba berhenti. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lagi menusuk setengah poin ke depan. Ketika aku mendongak, aku terkejut. Menghalangi pisaunya adalah 2 jari setipis 2 batang kayu kering. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua setipis jari-jarinya, dengan mata cekung, seperti mayat. Sial, jari Longgong mengerahkan sedikit kekuatan, dan pisau yang terbuat dari baja murni itu patah dalam sekejap. Kemudian, Longgong memegang bilah pisau di antara kedua jarinya dan membelai dengan ringan di depan punggung sang. Generasi muda Zhang Jia berdiri diam seolah-olah dia telah terkena kutukan tubuh tetap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sampai detik berikutnya, raungan. Dengan raungan seperti binatang buas di belakang Zhang, pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dengan suara gemuruh yang mengerikan ini, saya melihat daging di wajah dan tubuh generasi muda Zhang Jia jatuh satu persatu. Setelah berjuang di tanah selama beberapa menit, rasanya sakit sekali. Semua orang tercengang. Ada ratusan Zhang Jia di lapangan, dengan wajah pucat dan mata kosong. Setelah reaksi itu, lebih dari separuh orang mulai muntah. Beberapa orang bahkan menangis. Adegan ini benar-benar mengerikan. Sial, lawan mereka. Zhang Peng meraung dan bergegas menuju satu sama lain dengan puluhan orang Zhang Jia. Ledakan, tongkat wanita ular itu menyentuh tanah dengan lembut. Semangat yang kuat dan arogan beriak seperti gelombang air dalam sekejap. Puluhan Zhang Jia yang bergegas, seperti selembar kertas, terangkat keluar oleh momentum ini sejauh lebih dari 10 meter. Tidak hanya itu, kekuatan wanita ular itu juga tersembunyi. Orang-orang Zhang Jia yang terkejut selama puluhan hari jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, merusak semua organ dalam mereka. Kamu lihat di sini, aku akan masuk dan melakukan sesuatu dan keluar. Li Feng memberikan penjelasan kepada Zhou Guolong dan Long Gongxie, lalu tersenyum muram dan berjalan menuju sekelompok wanita muda Zhang Jia yang meringkuk di sudut dan gemetar. Jika kalian berani main-main, kalian tidak akan bisa mendapatkan industri yang ditinggalkan oleh kamar dagang Runbang dariku.
Pada saat ini, Nyonya Zhang tiba-tiba berteriak. Meskipun dia sudah tua, dia tidak bingung. Dia tahu betul bahwa sekelompok orang ini pasti datang untuk industri yang ditinggalkan oleh kamar dagang Runbang. Li Feng berhenti, menoleh, menatap wanita tua itu dengan tatapan yang sangat jenaka dan berkata dengan dingin, apakah kalian mengancamku? Wanita tua Zhang menggertakkan giginya. Jika kalian berani menyakiti salah satu dari kami di Zanjia lagi, kalian tidak akan mendapatkan kontrak dariku bahkan jika kalian merobohkan tulang tuaku. Selama aku tidak menandatangani, bahkan jika kalian membunuh semua Zanjia kami, industri yang ditinggalkan oleh kamar dagang Runbang akan diambil kembali oleh negara. Hehe, hehe, Li Feng tersenyum muram, dasar orang tua, otakmu tidak kacau. Namun, yang paling kubenci dalam hidupku adalah seseorang mengancamku. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Kau baru saja mengatakan bahwa jika aku berani menyakiti orang-orang Zanjiamu lagi, kau lebih baik mati daripada menandatanganinya. Li Feng bermain dengan rasa itu. Nyonya Zhang menggertakkan giginya dan berkata, kau bisa mencoba. Jika kau berani main-main lagi, aku akan membunuhmu di depanmu. Kau tidak akan bisa mendapatkan apapun saat itu. Hahaha. Li Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, disertai dengan bentuk tubuh Longgong yang sangat cepat, dan tiba-tiba menyerbu ke sisi wanita tua itu. Kemudian cahaya pisau itu menyala. Ah, wanita tua itu menjerit melengking, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh terlentang ke tanah. Dua pergelangan tangan dan pergelangan kakinya berdarah. Namun dalam sekejap, Longgong telah mematahkan semua urat wanita tua itu. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Tunjukkan padaku satu. Li Feng tersenyum dingin, wanita tua, lihatlah untukku. Aku akan menyiksa orang-orang Zanjiamu di depanmu sekarang. Aku terutama ingin melihat seberapa keras mulutmu. Segera, dia meraih seorang pria Zanjia, menarik rambut pria itu, menekannya di atas meja, mengambil asbak dan membantingnya ke pelipis pria itu. Li Feng telah bersama Li Tianyuan sejak kecil. Dia telah lama berada di kuil Tao dan memiliki beberapa masalah psikologis. Dalam hal kemampuannya, dibandingkan dengan 10.000, dia tentu tidak bisa mengalahkan bulu Li Tianyuan. Namun dalam hal keganasan, dia dapat dibandingkan dengan Li Tianyuan. Segera, kepala Zhang langsung dihantam ke labu darah oleh Li Feng. Orang-orang pasti kehilangan napas. Pemandangan itu mengerikan. Nyonya tua, ada apa? Apakah sulit untuk membalas sekarang? Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Ada ratusan orang Zanjia di sini. Aku menyiksa mereka satu persatu di depanmu. Urat dan urat Nyonya tua Zhang patah. Dia dibantu oleh Zhou Guolong untuk berdiri dan duduk di kursi. Dia menyaksikan pemandangan itu di depan matanya. Saat ini, tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa sakit yang menyayat hati Nyonya Zhang. Namun dia masih menggertakkan giginya. Orang-orang Zanjia, dengarkan baik-baik. Hari ini, Zanjia mengalami bencana ini. Sebagai pemilik keluarga, aku tidak dapat mengabaikan tanggung jawabku. Tetapi orang-orang Zanjia lebih suka hidup berdiri daripada mati berlutut. Hari ini, biarkan setan-setan ini melihat dengan baik. Orang-orang Zanjia bisa mati, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi tulang yang lunak. Kata-kata Nyonya Tua Tian membangkitkan darah orang-orang Zanjia. Selusin orang berdiri dengan inisiatif, menatap Li Feng dengan tajam dan berkata, anjing, kau tidak suka membunuh. Datang saja dan bunuh, kakek. Aku hanya bosan hidup, yaitu, jika kau punya gerakan, keluarkan saja. Kami orang-orang Zanjia tidak akan pernah takut padamu. Sisanya setuju, dan semua orang Zanjia melangkah maju dengan mata penuh tekad. Haha, Li Feng masih tidak menganggapnya menarik. Semakin keras orang-orang Zanjia, semakin tertarik mereka. Apakah kamu ingin mati? Li Feng memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan mencibir, tapi aku suka melawan orang. Suara itu jatuh. Longgong melesat lagi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan sisa, seperti kilat, melesat melewati sekelompok orang sesaat. Ah! Dengan teriakan, selusin pria Zanjia jatuh ke tanah seketika. Pada saat yang sama, mereka dihabisi oleh Longgong. Li Feng berkata kepada Zhou Guolong, anggota tubuh putramu telah patah. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Berbicara tentang ini, mata Zhou Guolong hampir pecah. Dia mengambil sebatang kayu dari tanah dan berjalan menuju lebih dari selusin orang yang jatuh ke tanah dengan wajah ganas. Kamu menyakiti putraku.
Kamu harus membayar harganya hari ini. Zhou Guolong memukul paha seseorang dengan tongkat. Ah, klik. Kemudian Zhou Guolong menjadi gila dan mengetuk dengan tongkat. Untuk sementara waktu, seluruh rumah Zanjia seperti neraka di bumi, disertai dengan suara tulang patah. Nenek, ayo minta bantuan. Zhang Linger berlutut di samping wanita tua itu dan menangis. Kita bisa menelepon kakak Yang. Kakak yang sangat cakap sehingga dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Terakhir kali Yang Xuan menembak di kediaman Zanjia, jadi Zhang Linger selalu menganggap Yang Xuan adalah orang yang sangat berkuasa. Tidak, keluarga Zhang kita tidak akan pernah melibatkan orang luar. Nyonya tua Zhang dengan tegas menolaknya. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini mengancam dan bukan orang biasa. Jadi dia tampaknya tidak melibatkan Yang Xuan. Tetapi jika terus seperti ini, keluarga Zhang kita akan tamat. Zhang Linger mendesis, Nenek, maafkan aku karena tidak mendengarkanmu kali ini. Aku benar-benar tidak ingin melihat keluarga Zhang menderita siksaan seperti ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yang Xuan. Tepat setelah telepon itu dihubungi, Zhang Linger tidak punya waktu untuk berbicara. Li Feng tiba-tiba muncul di sebelahnya dan meraih telepon. Apakah kamu ingin membantu? Oke, biarkan aku membantumu. Li Feng tersenyum muram dan membuka kamera secara khusus. Dia mengarahkan kamera ke tempat kejadian tragis di sebelahnya. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu penyelamat Zanjia? Aku Li Feng, putra angkat Li Tianyuan. Jika kamu ingin membantu, datanglah ke sini kapan saja. Mendengar ini, semua orang menarik napas. Pria ini adalah Li Feng, putra angkat Li Tianyuan.